Siapa yang tidak tahu Rocky Gerung hari ini? Sosok kritikus yang menggunakan pendekatan filsafat untuk menyerang wacana penguasa ataupun pemerintah, dikenal luas sebagai simbol revolusi akal sehat. Rocky sendiri seringkali mengasosiasikan wacana pemerintah yang dianggap gagal sebagai kemerosotan akal sehat, sebagai wacana dungu. Dengan penyampaiannya yang khas dan unik, Rocky seringkali disebut profesor, meskipun hanya lulusan sarjana, bahkan disebut sebagai filsuf karena mirip dengan tingkah Socrates yang selalu mempertanyakan kuasa dan mengkritiknya, serta juga pernah kuliah 4 tahun dan pernah mengajar filsafat di UI, meskipun tidak pernah menulis buku khusus tentang filsafatnya. Dari sini, tentu semua argumentasinya dan kritiknya bisa diperdebatkan. Namun, apakah benar? Dengan begitu dia bisa begitu saja menyandang status filsuf secara pengertian teknis dan filosofis. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa bantu channel ini dengan like dan subscribe, karena masih bakal ada pembahasan menarik melalui teori-teori filsafat lainnya. Terima kasih. Pemahaman pragmatis tentang sosok filsuf adalah sosok manusia yang berfilsafat. Pengertian seperti demikian tentu saja tidak cukup sebagai dasar pemahaman yang lebih luas, karena jika hanya tentang orang yang berfilsafat, maka hampir semua orang bisa disebut filsuf. Rocky Gerung memang tidak hanya berfilsafat, dalam artian hanya berpikir secara radikal dan mendalam. Akan tetapi dia juga aktif, seperti aktivis yang sedang memperjuangkan apa yang berada di dalam pikirannya, sehingga mampu direalisasikan ke realitas. Mengingat Rocky juga sempat menjadi dosen beberapa tahun, maka sebagai orang yang aktif dengan kritiknya, kiranya secara umum tidak salah menyebut Rocky sebagai seorang filsuf. Sosok filsuf Indonesia. Setidaknya, masyarakat punya gambaran dan mengerti bagaimana seorang filsuf itu sebenarnya. Apa yang mereka pikirkan, kerjakan, dan lakukan. Kemudian jika kita tarik lagi pertanyaannya, ke ranah profesional dan teknis, apakah itu semua sudah cukup? Secara teknis dan profesional, tentu saja itu tidak cukup. Di Indonesia sendiri, filsafat bisa dibilang setengah hidup, dan itu pun harus dihidupkan dengan sedikit gaya seperti yang dilakukan Rocky. Jika melihat perkembangan filsafat barat, seorang filsuf hanya akan diakui sebagai filsuf jika mereka aktif secara publik dan akademik. Artinya, mereka aktif menyuarakan pemikiran mereka, setidaknya pada ruang perkuliahan, termasuk juga mempertegas posisi serta landasan argumen dan gagasan mereka melalui tulisan atau menulis buku. Sehingga, seorang filsuf tidak hanya berpikir dan menyuarakannya, tetapi juga mempertegas dan memperjelas posisi mereka di dalam setiap karya mereka. Hal ini penting, karena sebagai sebuah pemikiran, maka harus bisa diakses dan dievaluasi, serta digunakan bersama pada konteks seluas mungkin, dan tidak terkurung hanya sebatas kritik belaka. Karenanya, di dalam filsafat, apa yang lebih penting bukan tentang sebatas kritik, melainkan apa yang disebut metakritik atau kritik atas kritik itu sendiri. Jika seorang filsuf lepas dari evaluasi dan metakritik, maka apa yang dia katakan tidak lebih dari jargon-jargon dogmatis di dalam bingkai kerja sofis. Dari sini jelas tidak mungkin menyandingkan Rocky dengan para pemikir besar profesional seperti Hegel, Kant, Marx, Foucault, atau versi modern seperti Zizek. Namun tidak berarti di Indonesia tidak ada yang secara aktif mempraktikkan tradisi profesional di dalam filsafat. Sebut saja Budi Hardiman, Setyo Wibowo, dan Martin Suryajaya. Nama-nama mereka tidak lagi asing, meskipun cara menjelaskan filsafat mereka mungkin tidak semenarik Rocky. Apa yang mereka kerjakan untuk disiplin filsafat jauh melampaui Rocky. Mereka tidak hanya mengajar, aktif pada diskusi publik, akan tetapi mereka juga menuliskan gagasan dan pemikiran mereka sebagai partisipasi terhadap metakritik filsafat. Sesungguhnya, apa yang jauh lebih penting dari filsafat adalah bukan digunakan sebatas untuk mengkritik, melainkan melihat dan menganalisis bagaimana suatu struktur kritik dimungkinkan atau dibangun. Jadi, apakah Rocky Gerung seorang filsuf?
Jawabannya iya. Seorang filsuf bukan dalam arti teknis dan profesional, melainkan entertainer atau entertaining, yaitu sebagai sosok yang tampil sekaligus menghibur akal sehat, atau bahasa kerennya filsuf celebrity. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, jika kalian ada pertanyaan lain dan ingin berpendapat apapun, tulis saja di komentar. Pastinya like dan subscribe untuk diskusi filsafat selanjutnya. Sampai jumpa.